Kita masuk ke secret ketiga, Bapak Ibu, itu ada di halaman 42 ya. Di halaman 42 dan sampai halaman kita lihat di sini, kita maju lagi bukunya sampai halaman 47 ya. Jadi dari halaman 42 dan 47 di sini langkah awal itu adalah penolakan demi penolakan, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya di awal, di saat informasi kita masih terbatas, kemampuan kita bicara masih dalam kondisi kita proses belajar, bagaimana kita menangani keberatan atau penolakan orang, kita masih terbatas sekali soal handling objection-nya. Maka yang terjadi di sini, kita akan mengalami banyak sekali penolakan. Ya, di sini Anda bisa membaca lebih detail bagaimana Tom dengan semangatnya, dia 7:30 pagi sudah keluar rumah, dia sudah membuka daftar namanya yang semalam dia buat gitu ya. Tapi ternyata orang-orang menolak gitu ya dengan berbagai alasan. Di sini kelihatan sekali sampai malam terakhirnya dengan perasaan yang tidak karuan di halaman 47 Anda bisa lihat di halaman 47 itu dikatakan dengan perasaan yang tidak karuan Tom memasuki kamar tidurnya. Jadi ceritanya udah siap tidur, Tom tuh mulai timbul keraguan dalam hatinya, maka ia pun meragukan dirinya sendiri. Bisnis ini bukan untukku, katanya gitu ya. Jadi ini pun sering kali dialami oleh rekan-rekan yang baru bergabung di bisnis HD, ya. Anda semangat ya dengerin upline Anda, memberi motivasi, Anda semangat. Tapi pada saat Anda melakukannya, kok di sini nolak, di situ nolak, kok saya sama teman sendiri ditolak, kok saya sama keluarga sendiri nggak dipercaya gitu ya. Jadi ini pun yang akan Anda alami saat informasi yang Anda punya masih limited, masih terbatas Bapak Ibu. Jadi langkah awal dari secret 3 ini Anda bisa lihat jangan-jangan ini juga yang Anda alami ya, yang dialami Tom. Tapi kita masuk lagi ke secret 4. Oke. Di secret keempat, saya lanjut. Selamat Anda gagal. Itu ada di halaman 50 sampai 58, Bapak Ibu. Ya. Di sini Anda bisa baca bahwa di saat pikirannya masih kacau tuh Tom mencoba menghubungi Steve. Ya, dia ceritanya mau curhat gitu ya. Di sini di dalam bisnis MLM ini Anda mempunyai seorang yang namanya upline. Oke. Upline inilah yang akan mendampingi Anda. Upline siap membantu Anda, upline juga siap untuk menguatkan Anda di saat Anda sudah mulai down, di saat Anda mulai frustasi kayaknya. Kok Bu susah banget sih Bu jalanin bisnis ini, kok semua yang saya tawarkan itu hasilnya mengecewakan. Ya, itu wajar Bapak Ibu. Tapi yang penting di sini adalah Anda harus minta pendampingan upline. Di sini Steve mengajarkan bahwa pentingnya adalah konsultasi dan Anda harus didampingi. Gitu ya. Anda lebih detail nanti baca sendiri di halaman tadi di halaman 50 sampai halaman 52. Oke. Jadi saya mau garis bawahi di sini di saat secret langkah awal Anda mengalami penolakan. Oke, secret 3 tadi. Diingatkan di dalam buku ini, jangan lupa Anda punya seorang upline yang memang akan mendampingi Anda di awal. Oke. Secret nomor 5 yaitu adalah kalau kita di sini baca judulnya ternyata mudah, yaitu ada di halaman 56 sampai halaman 58. Oke, di sini ternyata mudah apa? Di garis bawahi Bapak Ibu, saya nggak baca semua, tapi Anda harus baca ya. Kalau Anda punya bukunya, Anda harus baca. Tidak ada presentasi yang ajaib dari Steve itu, dari upline-nya. Tetapi yang menarik, saat itu Tom belajar bahwa ternyata itu lebih baik berdua daripada sendiri. Di zaman Zoom seperti ini, Bapak Ibu, ayo, upline Anda pasti mendampingi Anda, tapi Andanya harus hadir. Bukan berarti di sini Anda menyerahkan orang yang Anda referensikan itu untuk ditangani oleh upline Anda sementara Anda tidak ada. Jadi lebih baik berdua daripada sendiri. Ya, Anda harus edifikasi, Anda harus kuat edifikasinya, mengedifikasikan upline Anda sehingga upline Anda mau didengarkan atau orang itu menjadi lebih respect
Ya, prospek kita tuh lebih respect dengan upline kita, sehingga dia bisa fokus dengan apa yang dibicarakan kalau Anda sudah edifikasi. Oke? Seperti apa sih edifikasi, Bu, Pak? Oke, Anda harus mendengarkan CD edifikasi. Oke, Anda dengarkan CD edifikasi, itu ada di BEC, ya, di VIP channel. Anda juga bisa ikuti training how to start. Ya, di training how to start itu akan dibahas tentang apa itu edifikasi. Karena edifikasi ini mempengaruhi keputusan dari prospek kita. Bisa jadi di sini kalau sebelumnya mereka memiliki penilaian kurang baik terhadap Anda, ya, prospek Anda memiliki penilaian kurang baik terhadap Anda, maka dengan kehadirannya upline Anda, itu akan mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Mereka akan memutuskan berdasarkan fakta yang ada, yang dijelaskan oleh upline Anda, bukan pada penilaian pribadi mereka kepada Anda. Itu tertulis di halaman 58. Karena apa? Bisa jadi karena teman, ya, saking teman deket, dia tahu betul Anda tuh seperti apa sebelumnya, maka waktu Anda bicara pun tidak digubris. Apalagi untuk beberapa orang punya masa lalu yang kurang baik, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa memperkenalkan upline Anda sebagai rekan kerja terlebih dahulu sebelum Anda ajak ketemu dengan prospek Anda. Kita masuk ke secret 6, itu di halaman 60 sampai 71 ya Bapak Ibu. Di halaman 60 sampai 71 itu dijelaskan bahwa efek bara api, ya, efek bara api. Di sini saya nggak tuliskan semua karena ini adalah pembicaraan, ya, obrolan. Tetapi di sini Steve itu mengajak supaya Tom itu paham bahwa kalau kita pernah ikut acara Api Unggun, ya, saya percaya teman-teman semua, apalagi anak-anak muda, pasti tahu acara Api Unggun gitu. Dijelaskan bahwa kayu itu disusun menjadi satu, menghasilkan kobaran api yang begitu besar. Tapi ketika kayu-kayu itu dipisahkan satu persatu, maka apinya akan menjadi semakin mengecil dan akhirnya padam. Ya, Anda bisa baca di halaman 61. Apabila kayu-kayu itu disatukan lagi, maka kobaran apinya akan kembali membesar. Jadi apabila kita hanya mempunyai sebuah balok, kita belum dapat menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sendirian memang kita nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi sering-seringlah bertemu upline, ya. Jadi garis bawahnya di sini adalah Anda harus sering ketemu upline. Upline aktif, ya, di sini. Anda harus sering ketemu komunitas. Kalau kita mau berhasil di bisnis HD, maka sering ketemunya itu adalah ketemu dengan komunitas HD, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Supaya Anda seperti bara api tadi, sering ketemu, sering sharing, ya, sering berbagi pengalaman, sehingga kita mau belajar. Seringkali kesulitannya adalah Anda nggak mau ikut pertemuan. Kalau Anda nggak ikut pertemuan, Anda nggak dapat soul-nya, karena Anda hidup dengan pikiran Anda sendiri. Seringkali kita mengambil kesimpulan berdasarkan informasi kata orang, ya, kata saudaranya, kata omnya, pengalaman buruk dari temannya, sehingga yang terjadi Anda nggak belajar, tapi adanya Anda skeptis dan Anda menjadi pesimis. Tapi efek bara api ini penting, yaitu Anda tahu betul bahwa Anda ketemu orang yang tepat untuk terus menghidupkan bara api semangat Anda, antusias Anda dengan benar, gitu ya. Nah, satu hal yang jauh lebih penting dalam menjalankan bisnis ini, kamu harus belajar pengetahuannya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis network marketing. Itu kata Steve, ya, di halaman 63 penutupnya. Paling bawah, Bapak Ibu. Kita masuk ke secret ke-7, yaitu langkah berikutnya adalah presentasi. Bapak Ibu, di bisnis HDI atau di bisnis MLM, apa yang kita kerjakan setiap hari? Presentasi, Bapak Ibu. Kalau seorang guru dibilang profesinya guru adalah saat dia mengajar. Seorang chef atau koki handal itu disebut sebagai seorang chef pada saat dia memasak. Maka seorang yang berhasil di bisnis HD, dia dibilang berhasil adalah saat dia bisa melakukan presentasi. Ya, di sini di halaman 66 sampai halaman 67
Anda diingatkan kembali sebuah komunikasi antara Tom dan Steve, diingatkan bahwa Anda harus bisa presentasi. Bila kamu menghadiri presentasi, usahakan jangan datang sendiri, tapi bawalah orang-orang yang hendak kamu jadikan rekan kerja. Tujuan diadakan presentasi adalah membantu distributor yang belum bisa melakukan presentasi sendiri maupun yang sudah bisa untuk memperbesar kobaran apinya. Jadi Bapak Ibu, ayo semua kita belajar sama-sama bisa presentasi. Jadi kalau ditanya, Anda HDI? Oh iya ya, saya lagi bisnis HDI nih sekarang ini gitu ya. Oke. Terus ditanya sama upline-nya, kamu udah bisa presentasi? Belum gitu ya. Nah, itu artinya Anda belum siap. Ya, Anda belum siap untuk berhasil. Orang yang siap berhasil, siap punya income besar adalah orang yang siap melakukan presentasi dimanapun dibutuhkan. Sehingga adakanlah pertemuan untuk efisiensi waktu itu daripada satu persatu, one on one, itu akan jauh lebih baik kita undang beberapa orang sehingga efisiensi waktu Bapak Ibu. Oke, masuk di secret ke-8, hukum 80-20 atau hukum Pareto ya, kita kenal dengan hukum Pareto. Ini adalah diingatkan kita jangan berkecil hati. Di saat kita mungkin mengundang 10 orang, hanya 2 yang mau bertemu kita, ya, sehingga yang 8-nya menolak, itu bukan mereka menolak Anda, tapi kepercayaan dirinya masih kurang. Ya, jadi bisa jadi karena Anda nggak percaya diri, sehingga Anda ditolak. Anda ngomong pun walaupun Anda tidak bilang saya tidak percaya diri, tapi itu akan terlihat itu pada saat Anda bicara, ya, apakah Anda mau menguasai informasinya atau tidak, itu akan tampak sekali. Jadi keyakinan itu adalah saat kita betul-betul menguasai informasinya dan dengan mau belajar, kita mengikuti sistem prosedurnya, pasti berhasil. Hukum Pareto ini Anda juga bisa pahami nanti pada saat Anda ikut training namanya NEO tadi ya, hukum Pareto, itu nanti Anda akan lebih paham, tapi Anda boleh ikuti di halaman 70 sampai 71. Oke, Bapak Ibu, masuk ke secret berikutnya yaitu secret 9 ya. Di sini judulnya adalah takut tentu tidak, gitu ya. Kenapa? Di sini dijelaskan bahwa atasilah rasa takut Anda ya dengan memulai presentasi itu one on one, sendiri dulu, 1 lawan 1 ya. Sehingga kalau Anda merasa takut, mintalah bantuan upline Anda untuk mendampingi. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri Anda untuk ke presentasi berikutnya. Nah, lakukanlah evaluasi dengan upline Anda dan benahi kekurangan Anda. Jadi yang perlu Anda lakukan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ayo belajar presentasi. Bagi yang sudah bisa, terus berlatih sampai Anda fasih, dan yang sudah fasih akan semakin terlatih. Ya, ini penting banget karena waktu Anda nanti memulai sudah semakin fasih, maka Anda masuk ke kelompok kecil, 10-20 orang. Tingkatkan terus kemampuannya sampai Anda bisa bicara dalam skala yang besar. Anda menjadi pembicara hebat, dan presentasi itu tidak perlu lama, cukup 1 jam. Ya, itu pun bisa Anda pelajari, Anda ikuti training dasar yang namanya How to Do Presentation. Oke, di dalam How to Do Presentation ini Anda akan paham apa yang harus Anda persiapkan pada saat Anda melakukan sebuah presentasi.